Bab 4562, Jaga Dirimu. Mereka bisa mati. Mereka telah mati ratusan kali, tapi jika jiwa mereka ditahan oleh Dev, itu akan merepotkan. Dev bisa terus menyiksa mereka dan membuat mereka lebih buruk dari kematian. Apa yang akan kamu lakukan? Zhang Lao berteriak pada Dev dengan sangat marah. Aku hanya ingin kamu membawaku ke kota binatang untuk melihatnya. Aku tidak punya niat lain. Kata Dev. Tidak mungkin. Jika aku membawamu ke Beast City dan penguasa kota mengetahuinya, keluarga kita tidak perlu hidup, mereka akan musnah. Zhang Lao berkata dengan sangat tegas. Bagaimana itu bisa diketahui? Aku juga memiliki aura ras binatang di tubuhku, dan aku bisa menyatu sepenuhnya denganmu. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa menggunakan api pamungkas untuk membakar jiwamu setiap hari, membuatmu hidup dalam kesakitan setiap hari. Dev berkata tanpa daya. Tidak, jangan. Pria parubaya berjubah hijau panik dan buru-buru memohon pada Dev. Lalu dia berkata kepada lelaki tua Zhang, Lao Zhang, berjanjilah padanya. Kota binatang kita sangat besar dan ada di sana ada banyak kultivator biasa di sekitar, tidak akan mengetahuinya. Lao Zhang, menurutku sebaiknya kita menyetujuinya saja. Jika tidak berhasil, kita bisa meninggalkannya di luar kota dan membiarkan dia memasuki kota sendirian. Saudara Lu juga sedikit panik dan berkata kepada Tuan Zhang. Zhang Lao memandang mereka berdua, dan akhirnya ragu-ragu sejenak dan berkata, Oke, kami bisa mengantarmu ke kota, tapi kami hanya bisa meninggalkanmu di luar kota. Lalu kami akan berpisah dan tidak ada yang mau saling kenal. Selain itu, Beast City memiliki peraturan yang ketat. Jangan berharap untuk menggunakan kekerasan di Beast City. Tim penegak hukum Beast City akan menangkapmu nanti. Tidak masalah. Dev mengangguk. Dev hanya ingin tahu bagaimana menuju ke kota Beast sekarang. Adapun untuk sampai ke kota Beast, itu cerita untuk lain hari. Melihat Dev setuju, Tuan Zhang dengan enggan melompat, dan kemudian beberapa orang terbang ke depan. Entah berapa lama, tapi Dev selalu merasa pemandangan di sekitarnya tidak banyak berubah. Apakah kamu bercanda? Kami tidak bergerak sama sekali. Dev berkata dengan marah. Jangan marah, kita sudah mendekati kota binatang, kamu hanya tidak menyadarinya. Pria parubaya berjubah hijau dengan cepat menjelaskan. Lalu dia mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada Dev untuk melihat Zhang Lao. Dev mengikuti pandangan pria parubaya berjubah hijau dan melihat ke arah Zhang Tua, dan menemukan sesuatu yang mirip dengan kompas muncul di tangan Zhang Tua. Ada juga penunjuk di dalamnya yang terus bergetar, tetapi Zhang Lao terus bergerak ke arah penunjuk tersebut. Selama ini kita berada dalam ilusi. Hanya benda yang ada di tangan Zhang Lao yang bisa membawa kita keluar. Tanpa benda ini, bahkan kita, penduduk Beast City, tidak dapat meninggalkan batas Beast City. Lao Zhang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan benda itu dari istana Tuan Kota, jika tidak, kita bertiga tidak akan bisa mengeluarkannya. Pria parubaya berjubah hijau berbisik kepada Dev. Dia sengaja mencoba menyenangkan Dev, dan terlihat jelas bahwa dia takut mati. Dev mengangguk dan mengikuti mereka bertiga lebih lama. Segera, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mata Dev, dan kemudian sebuah kota besar muncul di depannya. Melihat kota di depannya, Dev sedikit terkejut. Dia telah melihat banyak kota di surga dan dunia manusia. Bahkan kota kekaisaran dinasti Xiao, Dev telah memasukinya berkali-kali. Tapi kota di depannya jauh lebih besar dari kota manapun yang pernah dia lihat. Dan di sekitar kota, ada banyak desa dan kota, besar dan kecil. Tempat ini seperti sebuah kerajaan kecil. Kota besar ini diperkirakan mampu menampung ratusan ribu biksu. Ini kota binatang buas, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Zhang Lao memandang Dev dan berkata. Dev mengangguk, lalu melambai dan mengembalikan jiwa ketiga orang itu satu sama lain. Bab 4563, ini aturannya. Setelah mendapatkan jiwa, ketiga orang itu menghilang seketika, tidak mau tinggal bersama Dev bahkan 1 menit pun. Mereka bertiga berjalan kembali, dan Dev menatap kota binatang di depannya. Kota binatang besar itu seperti mulut berdarah, tergeletak di tanah yang luas. Dev mendekati kota binatang, tetapi ketika dia masih agak jauh dari kota binatang, tiba-tiba ada gelombang energi spiritual, dan kemudian tubuh Dev jatuh dengan cepat. Dev tiba-tiba panik, dia tidak mengerti alasannya. Energi spiritual di tubuhnya sepertinya terhalang oleh sesuatu, menyebabkan tubuhnya mulai jatuh. Meski tidak ada perlindungan spiritual, tubuh fisik Dev tidak akan menimbulkan masalah apapun jika jatuh ke tanah. Bagaimanapun, tubuh fisik Dev kini begitu kuat hingga kebal. Tetapi jika jatuh seperti ini dan seekor anjing memakan kotoran, itu akan sangat memalukan. Terbang tidak diperbolehkan dalam jarak 100 mil dari Beast City, dan Anda tidak tahu jarak ke titik observasi. Jika Anda dengan paksa menerobos dan terbang dalam jarak 100 mil, tim penegak hukum akan datang. Ketika Dev terjatuh, seorang gadis mengenakan pakaian merah dan memegang pedang berkata kepada Dev. Dev melihat gadis itu tidak jauh darinya dan jatuh dari langit. Dan ada biksu lain yang jatuh ke tanah pada jarak yang sama. Rupanya, hanya Dev sendiri yang terpaksa terjatuh.
Tadi aku sedikit sibuk, jadi aku tidak memperhatikan. Dev dengan cepat menjelaskan. Dia benar-benar takut orang-orang ini akan meragukan identitasnya dan mengetahui bahwa dia sama sekali bukan dari Beast City. Lagi pula, mustahil bagi orang-orang di Beast City untuk tidak mengetahui aturan Beast City. Setelah jatuh ke tanah, banyak biksu berjalan menuju kota binatang. Dev melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultivator di alam kesengsaraan. Yang memiliki level terendah adalah gadis yang baru saja berbicara dengannya, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Mengingat levelmu tidak rendah, kedepannya kamu harus lebih memperhatikannya. Jika kamu tertangkap oleh tim penegak hukum, kamu akan dikuliti bahkan jika kamu mati. Gadis itu mengingatkan Dev. Terima kasih atas pengingatmu, aku akan lebih memperhatikannya, kata Dev sambil tersenyum tipis. Untuk apa kamu pergi ke kota Beast? Untuk mengunjungi kerabat dan teman, atau untuk menjual sesuatu? Gadis itu bertanya pada Dev. Dev berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya akan menjual sesuatu, bagaimana dengan Anda? Saya juga pergi menjual barang, dan saya mampir menemui saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya ditangkap oleh tim penegak hukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Butuh waktu 100 tahun sampai dia dibebaskan. Kata gadis itu. Mungkin memikirkan kakaknya, ekspresi gadis itu menjadi sedikit tertekan. Dev hanya menatap gadis itu dan berjalan lurus menuju kota binatang tanpa berkata apa-apa. Dev bukanlah seorang biksu di Beast City, jadi dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Lagi pula, terlalu banyak bicara akan menyebabkan kesalahan. Jika seseorang mengetahui identitasnya, itu akan mendapat masalah. Ketika gadis itu melihat Dev berhenti berbicara, dia segera mengejarnya, apa yang akan kamu jual di kota binatang? Sekarang rumput peri di kota binatang bahkan tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Aku beruntung kali ini dan mendapat biji spiritual. Kudengar itu sangat berharga di kota binatang. Kata gadis itu sambil mengeluarkan biji spiritual seukuran kepalan tangan dari tas penyimpanannya. Dev melihat sekali dan langsung berhenti. Dev dengan hati-hati melihat biji spiritual di tangan gadis itu, dan kemudian bertanya, bisakah biji spiritualmu diperdagangkan di kota binatang? Tentu saja, ini adalah batu roh peri. Ini sangat berharga di kota binatang. Banyak orang yang membelinya. Kudengar itu diperintahkan oleh penguasa kota untuk membelinya. Dev telah melihat bahwa itu adalah batu peri. Saat ini, Dev masih memiliki banyak batu peri di tubuhnya, semuanya dia dapatkan dari tas penyimpanan Narota. Tapi Dev tidak pernah menyangka bahwa kota binatang ini juga memiliki batu roh peri semacam ini. Apakah kamu menemukan batu peri ini? Dev terus bertanya. Daerah ini sangat bagus. Sekarang orang-orang mencari batu peri di seluruh pegunungan dan dataran. Pernahkah Anda melihat orang-orang ini datang ke kota? Kebanyakan dari mereka menjual batu peri. Bab 4564, Yao Mei. Saya dapat menemukan batu peri sebesar itu, dan saya mengambil banyak risiko, tetapi itu sepadan. Setelah menjual batu peri, saya dapat membantu saudara saya dengan itu, sehingga dia tidak perlu khawatir terlalu banyak di penjara. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan bertanya, apa yang akan kamu jual? Oh, aku akan menjual batu peri juga, tapi ukurannya tidak sebesar milikmu. Dev juga mengeluarkan batu roh peri, tapi ukurannya jauh lebih kecil dari milik gadis itu. Punyamu sudah tidak terlalu kecil lagi. Aku tahu tempat yang menawarkan harga batu peri tertinggi. Ikuti aku. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu, namaku Yao Mei. Gadis itu mengikuti Dev dengan antusias. Namaku Dev, kata Dev sambil tersenyum tipis. Mereka berdua berjalan bersama, karena jaraknya masih 100 mil dari Beast City, jadi butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Tetapi ketika mereka berdua baru saja berjalan tidak jauh, Dev sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi waspada. Karena tidak jauh di belakang mereka, beberapa aura sedang mengunci mereka. Gadis itu sepertinya tidak memperhatikan apapun, dia masih berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya, mengobrol dengan Dev sambil berjalan. Yao Mei, kamu mencuri batu roh peri milik guru tertua dan kamu berani pergi ke kota Beast untuk menjualnya secara terang-terangan. Kamu benar-benar menentang arus. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari belakang Dev dan yang lainnya, lalu menghalangi jalan Dev dan Yao Mei. Ketika Yao Mei melihat orang-orang ini, dia tidak takut. Dia bergerak ke arah Dev dan berkata, siapa yang mencuri batu roh peri putra sulung? Saya baru saja pergi ke kota binatang untuk menemui saudara laki-laki saya. Jangan coba-coba menjebak saya. Saudara Dev dan saya akan pergi ke Beast City bersama-sama. Jika kamu mengganggu saudara Dev, kamu harus berjalan-jalan tanpa makanan. Orang-orang ini semua memandang Dev, dan wajah mereka menunjukkan sedikit masalah. Orang-orang ini semua berada di alam kesengsaraan tingkat kelima atau keenam. Mereka tidak berani untuk tidak menghormati Dev, biksu alam kesengsaraan tingkat 9. Tapi mereka di sini untuk mendapatkan kembali batu roh peri, dan mereka tidak bisa membiarkan gadis itu pergi. Rekan Tao, kami dari Gesibao. Gadis ini telah mencuri batu roh peri putra sulung kami, jadi kami harus mengambilnya kembali.
Kami juga berharap rekan Tao tidak ikut campur. Seorang biksu berjanggut mengangkat tangannya ke arah Dev dan berkata, kamu berbicara omong kosong. Aku sendiri yang memilih batu roh peri itu, bukan putra sulungmu. Saudara Dev, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya menganggapku lemah dan ingin menindasku. Kemudian gadis itu meraih lengan baju Dev dan berkata dengan wajah sedih. Apakah kamu mencuri batu roh peri atau mengumpulkannya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Dev mengatakan itu, dia langsung mendorong tangan gadis itu. Gadis itu tertegun sejenak, dan beberapa orang dari kastel-kastel mengelilinginya. Adik, keluarkan batu roh peri dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kamu benar-benar bukan laki-laki, dan kamu tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan wanita. Sayang sekali aku sudah lama bersamamu. Yao Mei menatap tajam ke arah Dev, dan akhirnya mengeluarkan batu roh peri tanpa daya. Setelah pria berjanggut itu mengambil batu roh peri, dia melambaikan tangannya dan mengendalikan Yao Mei. Biarkan aku pergi, dan aku akan mengembalikan batu peri itu padamu. Aku ingin pergi ke Beast City untuk menemui saudaraku, aku ingin bertemu dengan saudaraku. Yao Mei meronta, tapi tidak ada gunanya. Dev melihat ke arah Yao Mei yang sedang berjuang, dan kemudian melangkah maju untuk menghalangi jalan para biksu. Rekan Tao, karena batu roh peri telah dikembalikan kepadamu, berikan aku wajah dan biarkan dia pergi. Kata Dev kepada biksu berjanggut. Biksu berjanggut itu memandang Dev, dan akhirnya melambai tanpa daya dan melepaskan Yao Mei. Karena dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka harus melakukan ini. Setelah beberapa biksu pergi, gadis itu mulai menangis, dan dia menangis begitu keras hingga membuat bunga pir bermekaran seperti hujan. Bersambung.